Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai budaya organisasi. Materi ini penting karena budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap cara kerja, sikap, dan hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Di dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari pengertian budaya organisasi, sumber budaya organisasi, fungsi, ciri-ciri, hingga contoh penerapannya di perusahaan seperti PT Telkom Indonesia. Pengertian budaya organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Artinya, dalam sebuah organisasi terdapat nilai, kebiasaan, dan cara berpikir yang dipahami bersama dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi bisa terlihat dari bagaimana seseorang bekerja, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah, hingga cara melayani pelanggan. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat budaya disiplin waktu, maka seluruh karyawan diharapkan datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Jadi budaya organisasi dapat dikatakan sebagai pedoman perilaku yang membantu organisasi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah sumber-sumber budaya organisasi. Budaya organisasi tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan luar, contohnya perkembangan teknologi, persaingan bisnis, dan perubahan zaman. Organisasi harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut sehingga terbentuk budaya kerja tertentu. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalnya budaya sopan santun, kebersihan, disiplin, dan kerjasama. Nilai-nilai ini biasanya ikut diterapkan dalam organisasi. Yang ketiga adalah pengalaman organisasi sendiri. Ketika organisasi berhasil menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertentu, maka cara tersebut biasanya dipertahankan dan dijadikan budaya organisasi. Karena itu, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda sesuai lingkungan dan pengalaman masing-masing. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi yang pertama adalah sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Setiap organisasi memiliki ciri khas budaya masing-masing. Fungsi kedua yaitu memberikan identitas kepada anggota organisasi. Dengan adanya budaya organisasi, anggota merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Kemudian, budaya organisasi juga dapat meningkatkan komitmen dan rasa kebersamaan antar anggota organisasi. Selain itu, budaya organisasi menjadi pedoman perilaku sehingga anggota organisasi mengetahui sikap dan tindakan apa yang dianggap baik dalam organisasi tersebut. Jadi, budaya organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan produktif. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya organisasi. Berikutnya adalah ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil risiko. Organisasi biasanya mendorong anggota untuk kreatif dan berani mencoba hal baru. Kedua adalah perhatian terhadap detail. Dalam hal ini, organisasi mengutamakan ketelitian dan kecermatan dalam bekerja. Ketiga yaitu orientasi hasil. Artinya, organisasi lebih fokus pada pencapaian target dan hasil kerja. Kemudian ada orientasi pada manusia, yaitu organisasi memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan anggota. Selain itu, terdapat kerjasama tim, semangat kerja, dan menjaga stabilitas organisasi agar tetap berjalan dengan baik.
Ciri-ciri tersebut membantu organisasi berkembang dan mencapai tujuan secara efektif. Wujud budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 3 wujud utama. Yang pertama adalah gagasan atau nilai. Bentuk ini berupa aturan, norma, keyakinan, dan nilai yang dianut organisasi. Contohnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Bentuk ini terlihat dari perilaku anggota organisasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara bekerja sama dan cara berkomunikasi. Yang ketiga adalah artefak atau hasil karya. Bentuk ini berupa hal-hal fisik seperti logo perusahaan, seragam, slogan, desain kantor, dan simbol organisasi lainnya. Ketiga wujud tersebut saling berkaitan dan menjadi identitas organisasi. Selanjutnya adalah contoh budaya organisasi. Salah satu contoh yang paling sering kita temui adalah budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya ini biasanya diterapkan di sekolah, kantor, rumah sakit, maupun perusahaan pelayanan. Selain itu, ada budaya disiplin waktu, kerjasama tim, dan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Budaya organisasi seperti ini bertujuan menciptakan lingkungan kerjasama yang nyaman, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga hubungan baik antar anggota organisasi. Contoh penerapan budaya organisasi dapat kita lihat pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom memiliki budaya organisasi yang disebut The Telkom Way 135. Angka 1 berarti satu nilai dasar, yaitu Committed to You, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelanggan dan pekerjaan. Angka 3 berarti 3 nilai inti, yaitu Customer Value, Excellent Service, dan Competent People. Sedangkan angka 5 berarti 5 langkah perilaku, seperti melibatkan semua anggota organisasi, menjaga kualitas kerja, dan memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi. Budaya organisasi ini membantu PT Telkom meningkatkan kualitas pelayanan dan memenangkan persaingan bisnis. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai dan kebiasaan bersama yang dimiliki suatu organisasi. Budaya organisasi sangat penting karena dapat memengaruhi perilaku anggota, meningkatkan kerjasama, dan membantu organisasi mencapai tujuan. Selain itu, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda sesuai dengan nilai dan karakter organisasi masing-masing. Karena itu, budaya organisasi perlu dibangun dan dipertahankan dengan baik agar organisasi dapat berkembang secara positif. Sekian presentasi dari saya mengenai budaya organisasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya budaya organisasi dalam kehidupan kerja maupun organisasi sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya.